Mungkin Bapak dan Ibu CGP, Ibu-ibu semuanya calon guru penggerak yang sama-sama kita hormati. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Marilah kita sama-sama melaksanakan diskusi tadi yang telah disampaikan oleh Ibu Fasil kita. Marilah saling kita berbagi, saling bekerja sama. Kalau ada nanti kendala, mari kita bahas bersama-sama. Mungkin itu saja, Bu. Silakan lanjutkan, Bu. Apa tadi yang sudah diapakan Ibu tadi? Ibu aja yang memimpin, nanti kami berusaha untuk menjawab. Ya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ahmad Riyadi. Gimana Bu Emilda sama Ibu Fatimah? Saya setuju dengan Bapak Ahmad Riyadi. Silakan Ibu Irma. Iya, Ibu Irma saja. Oke, biar saya mulai mungkin karena Bu Fatimah di perjalanan ya Bu Fatimah. Bu, iya Bu. Iya. Yang pertama itu yang langsung kita pembahasan ke materi yang mau kita apakan aja ya Pak. Iya, Bu. Yang pertama yaitu apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Tadi ada saya coba mencari, tapi nanti kita di sini kan sharing ya Pak. Ya. Nanti mana tahu ada yang kurang kita tambahkan. Nah tadi saya sudah mulai coba buat PPT di PowerPoint. Di situ yang untuk pertama, tapi ini entah udah bisa atau enggak, saya nggak tahu. Nanti kita sama-sama. Di sini kan kita disiplin positif yang saya apakan Pak. Ini ada yang pertama disiplin positif, yang kedua itu gotong royong. Nah kalau disiplin positif ini kita tinggal di Sumatera Barat itu kan identik dengan budaya yang masih kental dalam kehidupan sehari-hari. Nah budaya di daerah Minangkabau ini yang sering disebut dengan adatnya yang bersandi syara ya Pak ya. Bersandi kitabullah yang itu menerapkan berdasarkan kitab Al-Quran yang tata cara berbicaranya yang ditonjolkan gitu. Yang saya ambil ini cara misalnya yang jalan mendaki, jalan menurun, jalan mendatar, dan jalan melereng tadi. Nah hubungannya ke sosial kulturalnya dengan pemikiran KHD yaitu kita seorang pendidik membiasakan anak-anak untuk menerapkan hal-hal baik. Misalnya cara berbicara sopan santun di lingkungan sekolah, di rumah, dengan guru, orang tua, atau dengan teman sejawatnya. Nah, karena kan kita lihat di zaman, maksudnya kodrat zaman sekarang ya Pak ya, kan kita lihat di lingkungan sekolah anak-anak kan bahasanya sekarang kan kurang bagus gitu Pak. Betul. Hanya ngikutin zaman yang sekarang mungkin karena HP tadi. Nah, jadi di sini saya menonjolkan yang mau kita apa itu berbicara sopan santunnya tadi untuk disiplin positif. Nah, yang kedua itu berpakaian rapi dan sopan. Nah, kalau kita di dulu gitu kan kita tahu ini pakaian yang harus. Nah, kalau anak-anak sekarang mungkin karena udah biasa dengan zaman yang sekarang, mereka kan kita harus mengajarkan ini loh pakaian yang sopan, ini loh pakaian yang bagus. Nah, itu kan kita sebagai pendidik yang harus menjelaskannya ya, Pak. Betul. Jadi, di sini kita lihat dari kodrat zamannya yang pada saat ini kita nggak bisa hanya sekedar anak ini tahu dari gadgetnya aja. Jadi kita sebagai pendidik kan bisa mengajak anak untuk menyaring apa yang mereka dapat dari yang mereka lihat itu tidak semuanya bagus gitu. Nah, itu udah 2 poin. Terus kalau dari gotong royong, kita di Sumatera Barat kan memang kental dengan bergotong royong ya Pak ya. Jadi kalau di lingkungan sekolah, maaf saya bilang Bapak aja ada Ibu, Bapak dan Ibu. Jadi kita berempat sini Bu, satu keluarga. Nanti Bapak aja ya, maaf ya Bu Fatimah, Bu Emilda. Nggak apa-apa Bu. Yang gotong royongnya itu kan bukan hanya yang di masyarakat kan kita udah tahu, misalnya kan kita sering juga membawa anak-anak bergotong royong, misalnya ada kegiatan sosial ke masjid yang dekat sama sekolah. Nah, dari gotong royong terus atau di sekolah kita buat hari Jumat bersih atau Sabtu bersih kan bisa. Nah, di sini kan kita bisa menanamkan karakter siswa dari bergotong royong itu mereka bisa bekerja sama.
Nah, dari hasil pokoknya mereka bisa bagaimana cara dia dengan teman-temannya. Nah, jadi ada 2 disiplin positif, yaitu tadi berbicara sopan santun, yang kedua berpakaian rapi, dan yang gotong royongnya tadi ke mandi masuk ke mana ya, kerjasama ya Pak ya, ya Iya, Bu. Bu. Nah itu dari saya. Nah nanti kita bagaimana dari Bu Emil, Pak Ahmad Riyadi dan Ibu Fatimah. Kalau seandainya nanti kita dapat, kita langsung aja buat di PPT. Kalau nanti saya coba belajar apa tadi untuk Iya. membagikan layar ya, saya coba belajar. Nanti saya di situ kita perbaiki langsung. Bagus. Atau saya coba dulu, atau ada tambahan dulu dari Bu Emil sama Pak Ahmad Riyadi dan Ibu Fatimah sambil saya belajar gimana menampilkan PPT yang saya buat tadi. Atau Bu Fatimah udah ada membuat, Bu Emil, Pak Ahmad Riyadi? Belum. Kalau saya belum, Bu. Tapi bagus yang dibilang Ibu tadi. Disiplin Kalau positif. kita tambahkan apa Bu, Apa, Bu? memperingati hari besar keagamaan bisa nggak Bu? Iya bisa, tapi ya nanti itu kalau itu maksudnya untuk ke sekolah mungkin di poin 3 kali enggak, Bu? Iya nggak apa-apa Bu. Ya nanti Ya. kita tambahkan ya. Atau kita lihat, saya coba-coba juga mengirimnya Pak. Boleh, Bu. Biar kita istilahnya. Atau kalau Pak kurang Riyadi kita bisa mengirimkan saya kirimkan PPT-nya. Saya coba dulu ya. Ibu aja lah Bu. Ini kalau saya ini pakai Chromebook ini Bu, Zoom-nya. Saya belum pernah coba sebabnya ini sama-sama baru belajar. Sama kita ini sama belajar juga. Iya, enggak apa-apa. Belum pernah bagi layar. Iya sama. Ibu Emilda bisa mungkin itu. Coba Bu. Masih apa bisa Bu Fatimah? Terawangan. Belum. Yang muda aja lah Pak. Presentasi. Atau di grup kita gimana Bu? Atau di PPT-nya di grup iya kita boleh. Ini dulu. kayaknya udah saya coba di jendela. Bisa. Nah, ya lanjut. Oke. Keluar, udah nampak Bu? Sudah Bu. Nah tuh. Bisa dibesarkan sedikit. Alhamdulillah akhirnya bisa. Iya. Berdana baru Bu. Pertama berdana baru belajar. Keren Bu, keren. Oke. Bisa dibesarkan sedikit layarnya Bu? Sebentar tulisannya Bu. Bu. Oke. Tulisannya aja Bu dibesarkan. Kita besarkan. Kita mulai dari 1 tadi ya Bu ya. Udah nampak Ibu? Sudah Bu. Udah. Oke, ini dia Ibu. Ya, Dibesarkan itu. Mana? Yang mana mau kita hapus dan yang mana mau kita tambah, atau di poin mana yang tadi bergotong royong belum saya tambahkan di sini karena baru dapat saat mendengarkan presentasi awal tadi gitu Ibu. Nanti kita tambahkan. Gimana? Penulisan Minangkabau itu harusnya dipisah atau digabung Bu? Kurang tahu gimana gabung ya Bu? Biasanya digabung. Saya nggak guru bahasa Indonesia. Betul itu apalagi kalau guru PJOK masalah olahraga baru saya ahlinya. Nanti ibu-ibu ini. Oke, kita gabung ya Bu. Kita gabung lah Bu ya. Kita gabung. Masalahnya kalau yang ada bahasanya, kalau ada bahasanya yang kurang pas nanti kita tambah. Yang di bawah kan Minangkabaunya digabung nih, yang di tengah-tengah gitu. Iya. Ini disiplin positif. Disiplin positif. Gotong royong ini bagusnya kita buat apanya ya Bu? Penerapannya langsung enggak Bu ya? Iya, langsung kita buat di sini ya. Atau di ini bawah, untuk penjelasan aja kayaknya enggak Bu, dulu Bu?
Atau sejalan aja enggak Bu penjelasan baru apa-apa, di langsung bawahnya, Bu. penerapannya gitu. Jadi Coba Ibu ada di poin nomor apa, Bu? 4 itu yang kita kan nanti yang ditanyanya poin soal nomor 3 di sana sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau di sekolah. Nah, di bawah ini ada langsung yang kita contohkan yang ini. Untuk lebih mudah saya kirim di grup di ibu-ibu kita belum ada grup ya Bu ya? Grup yang satu itu udah ada enggak Bu? Oh ada Ibu, nggak apa-apa. Ibu Yuliasari kan ada, Bu. Ada Bu Di sana Yuliasari aja. di dalamnya. Nggak apa-apa ya di sana Ibu. Apa, Bu? Enggak apa-apa. Oke, ya saya kirim PTT yang di sana. Sebentar. Jadi Ibu bisa baca juga kan? Mana dia? Kak WA-nya. Udah masuk Bapak Ibu? Sudah Bu? Sudah, Bu. Ya. Nanti untuk kekuatan pemikiran ini bisa kita tambahkan yang ada di sekolah Bapak Ibu yang sudah diterapkan. Ini kan masih yang di sekolah saya gitu kan. Nanti kita tambah apa yang ada di sekolah Bapak Ibu, kita tambah di poinnya, atau ini mana yang nggak pas bahasanya kita ganti. Ini kan saya tadi buru-buru juga ngerjainnya, entah nanti bahasanya salah atau apa kita perbaiki sama-sama gitu. Kalau kegiatan kultum itu bisa dimasukkan tuh Bu? Setiap hari Jumat? Setiap Jumat, iya bisa. Bisa Ibu. Ya? Ini kan kalau tadi saya kan yang poin nomor yang di terakhir itu nanti untuk kekuatan penebalan laku murid di kelas atau di sekolah itu kan Bu. Nah, itu ada saya di poin 4, setiap hari Jumat pagi membiasakan bersedekah dan sholat duha bersama di halaman sekolah. Nah, kita tambah di situ nanti kultum. Untuk gotong royong ini boleh Ibu ditambahkan penjelasannya yang di poin 1.
Ibu bisa bacakan, saya tambahkan di sini untuk ngetiknya. Bu, di gotong royong itu apa memang dua kata memilikinya itu Bu? Di mana Ibu? Di slide Di berapa? gotong royong yang di gotong royong berapa itu ya? Di slide berapa Ibu? Slide 3, slide Tujuh 7. Bu. Apa Slide dua 7, kata memiliki atau satu Bu? prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong sangat bermanfaat bagi pembangunan nasional karena semua masyarakat bisa saling memiliki dan terima kasih Ibu. Ya Bu. Memiliki tujuan yang sama. Dengan gotong royong semua rencana dapat berjalan dengan baik karena budaya di Minangkabau ada pepatah yang berbunyi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ini bahasa Indonesia Ibu, karena Ya lanjut Bu, enggak apa-apa. contoh kegiatan gotong royong di Sumatera Barat, maunya kita buat nih ya Bu ya. Tambah satu lagi untuk penerapan gotong royong nih Bu, membersihkan masjid. Biasanya kan ada kegiatan iya. kerja bakti. Ini ada di atas membersihkan tempat ibadah, Oh iya. membersihkan lingkungan desa, Iya. membersihkan selokan-selokan, terus yang untuk di lingkungan sekolah apa bagus kita masukkan Ibu? Membersihkan lingkungan sekolah biasanya nak Bu. Kita aja tambahin satu maunya Ibu ya. Yang enggak kita hapus dan sebagainya ini kita tambah membersihkan. Kalau selokan nggak ada, selokan itu kan paret kecil-kecil nak Bu? Iya. Karena salah udah termasuk lingkungan sekolah. Oke. Jadi di sini aja. Iya. Iya. Berarti nggak usah kita tambah ya. Membersihkan lingkungan sekolah. Iya, diganti aja Bu selokan dengan lingkungan sekolah. Kan cakupannya lebih besar. Ya. Oke. Lingkungan sekolah. Bu, saya punya usul. Gimana kalau kita bikin apanya Bu? Namanya tadi ada pepatah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing itu. Ya. Kita buat apa namanya Bu? Misalnya artinya atau maknanya gitu. Ditambahkan boleh. Di poin mana tadi gotong royong yang ini tadi ya Bu ya? Yang tadi Bu, ya di sini. Ya. Apa tambahnya Ibu? Oh, seberat apapun tugas yang diberikan. Oke, mantap kalau bersama nih ya Bu. Seberat apa? Ditambah aja Bu, yang artinya gitu lebih. Lanjut. Yang artinya seberat apapun pakai tugas yang diberikan. Tanda kutip kasih. Pakai kutip atau kutip? Nah, kutip aja lah Bu, atau dalam kurung pun nggak apa-apa. Artinya, udah ada penjelasan artinya. Kayaknya kutip aja artinya ya Bu. Artinya nggak usah dikurung lagi Bu, nggak masalah Bu. Ya. Nah, iya kutip aja boleh kan? Boleh. Oke, apa tadi? Nah, seberat apapun tugas yang diberikan apabila dilakukan dengan senang, dengan bersama, dengan ya sembarang Bu. Apa bagusnya kata dengan bersama. Dengan bersama ya Bu. Dengan bersama. Koma Bu. Iya, koma. Maka kebahagiaan. Akan selalu hadir untuk kita. Itu tanggapan dari saya Bu. Gimana kalau teman-teman yang lain? Oke, gimana Bapak Ibu? Atau gini Bu, seberat apapun tugas yang diberikan, apabila dilakukan dengan bersama, maka akan menjadi ringan, mungkin. Ya, bisa. Gitu lagi saya. Ujungnya tingkat aja.
Seberat Kalau apa? Ya, berat, bisa. Bisa, Bu, ya? Ya, itu kan kita masukkan ke penanaman karakter buat anak-anak. Jadi, Iya, betul. gimana pun tugas yang diberikan kalau kita Bersama-sama akan bersama, menjadi ringan. sama-sama akan ringan Iya, gitu. Jadi dia terbiasa dengan bergotong royong, mereka terbiasa melakukannya, nggak walaupun gimana, bukan sekedar hanya gotong royong aja. Nanti ketemu dengan teman yang sakit, mereka bisa sama-sama untuk pergi kan ke Iya. penanaman karakter. Jadi kita tambah di sini seberat apapun tugas yang diberikan, apabila dilakukan bersama akan menjadi maka ringan. akan menjadi ringan. akan menjadi. Gimana Bu Emil? Nggak apa-apa kita Nggak ganti apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Itu untuk Kita kita. padatkan aja. Iya, kita efektifkan aja, Bu. Iya. maka akan menjadi ringan ya. Iya, Bu. Oke, Titik. titik. Nah, Contoh kegiatan gotong royong. Nggak usah perlu kita buat atau nggak usah? Gimana ini bagusnya Bu? Yang saya blok ini. Yang di Sumatera Baratnya bagusnya dibuang aja enggak, Bu? Buang Ini aja kan ya. kegiatannya kan di sekolah nih ya. Iya. Iya. Atau Iya, betul. contoh kegiatan gotong royong. Atau kita lihat dulu soal nomor 2 ini kan sebenarnya Oke. jawaban untuk nomor 2 ini tadi. Nomor 2, Bu. Ya, Mm-mm. bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Berarti gimana? Nggak usah kita, kayaknya nggak usah kita tambah Sumatera Baratnya tadi ya Bu ya. Kalau dibuat Pasaman Barat gimana, Bu? Boleh. Boleh? Oke. Daerah asal kan? Daerah Iya. asal. asal ya. Malah apa dia kan? Ini sebelum kita soal nomor 2 tadi Pak, kita di sini nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Pembiasaan hal yang baik secara berulang-ulang akan tertanam dalam karakter siswa. Contohnya etika berbicara, gotong royong, dan cara makan. Nah, ini keterangannya. Dari cara berbicara itu ajaran budaya Minangkabau, yang tua kita hormati, yang kecil disayang. Dan sama besar kawan sepakat. Nah, ini maksud cara bicara tadi yang saya jelaskan di awal tadi, anak-anak kita kan bahasanya kadang nggak pas gitu. Jadi kita sebagai pendidik itu yang harus kita jelaskan. Nah, untuk yang poin keduanya itu gotong royong, itu yang kita bahas tadi baru sama-sama. Kalau yang berbicara tadi ada tambahannya, boleh kita tambahkan ini Bapak Ibu. Tapi kita tadi ini masih membahas yang poin 2 ini yang gotong royongnya belum kita masukkan ini. Oh, udah tadi ya? Nah, nomor 1. Oh iya. Oke. Ini udah ada gotong royong. Oh iya. Gimana, ada yang mau ditambah ini yang untuk cara bicara ini, Bu? Kalau ada kita tambah satu lagi. Ini harus yang maksudnya budaya, tentang budaya, Bu, yang cara berbicara. Iya, masih budaya, masih budaya. Mas santun masih budaya ya? Ini tadi kan untuk soal nomor 2 tadi yang kita bahas jadinya kalau udah Ibu masuk ke slide 7 tadi. Cara berbicara. Nggak bisa masukkan ke bahasa yang santun tuh nggak masuk situ ya? Maksudnya bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid. Ini kearifan budaya berarti menampilkan misalnya tadi daerah gitu, bisa nggak? Menampilkan bakat anak bisa? Itu nanti ke sini nggak, Bu? Ke poin 3 dengan yang itu penerapan soalnya yang ini. Kesepakatan dan kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas dan di sekolah. Ini kita menjelaskannya masih poin
nilai-nilai luhur Oke. kearifan. Iya, nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan. Nah, itu tadi kita kan kena tadi di Sumatera Barat kan ada Budaya. budaya yang apa Iya. ini tadi apa saya jalan mendaki, jalan Iya, menurun, jalan mendatar tadi Iya, iya. dengan berbicara ke yang orang lebih tua bagaimana, yang sama bagaimana, yang lebih muda bagaimana kan gitu, Ma Ibu. Ini nilai-nilai luhurnya. Nah, dari berbicara, terus ada gotong royong, ada di sini cara makan. Nah, cara makan ini kita budayakan kan kalau di Minangkabau kan banyak tata cara makannya ya Bu ya. Tapi kalau untuk siswa nanti kita menjelaskannya di poin 3 itu membiasakan anak membawa nasi, membawa bekal ke sekolah. Nah, itu nanti pembiasaan di poin nomor 3 kita jelaskan. Untuk di disiplin positifnya dengan pertama kita nggak apa-apa loncat-loncat aja sedikit ya Bu ya untuk menjelaskan. Ya. Lanjut Bu, lanjut. Nggak apa-apa. Cara makan tadi kan tadi 3 poin, ada yang cara bicara, gotong royong, cara makan. Nah, nilai-nilai luhur kearifan budaya yang relevan dengan pemikiran KHD antara lain yaitu religius, budi pekerti, peduli, kreatif, toleransi, gotong royong dan kerjasama. Ya, nah, itu yang bagian soal untuk nomor 2. Ini soalnya nomor 3 baru kita masuk ke laku murid di kelas atau di sekolah yang diterapkan. Nah, ini dia baru kita masuk ke poin yang siswa atau yang udah kita lakukan di sekolah kita gitu Bu. Kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah. Sekolah saya dengan konteks lokal sosial budaya. Nah, ini yang ada di sekolah saya. Nanti Bapak Ibu tambah yang ada di sekolah Bapak Ibu apa yang mau kita tambah lagi gitu kan. Kalau di sekolah saya itu dengan kegiatan disiplin positifnya pagi, mulai dari pagi siswa udah menyambut kita sebagai guru kan harus lebih awal datang. Ya, kita yang lebih dulu datang. Nah, di sekolah menyambut siswa di gerbang, salam, sapa, itu mungkin semua sekolah sudah ya Bapak Ibu ya. Kalau yang poin 2 itu membiasakan makan bersama di sekolah. Kalau di sekolah saya itu kami wajib seluruh siswa itu setiap hari membawa bekal. Anak tidak boleh membawa uang jajan. Jadi kami membiasakan anak memang makan. Jadi kalau mereka membawa uang jajan, otomatis kan mereka nanti jajan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau di sekolah kami itu anak tidak boleh membawa uang jajan, makanya ditiadakan kantin di sekolah. Jadi anak wajib memang bawa nasi. Nah, jadi lingkungannya juga bersih dari plastik, karena anak nggak ada bawa jajan. Terus yang poin 3, kami melakukan kebersihan bersama-sama setiap pagi. Nah, setiap pagi itu guru datang, ada yang piket menunggu. Terus guru yang lain itu kami sama-sama membersihkan lingkungan, yang menyapu halaman, nyapu kelas, itu sama Bu, karena kami memang tidak ada penjaga sekolah, memang tidak ditiadakan gitu. Karena membiasakan kami bekerja sama, bergotong royong membersihkan itu pagi. Jadi memang anak-anak datang pagi lebih awal, mereka udah tahu ini halaman kotor, nampak daun, itu mereka udah nyapu gitu. Jadi udah kami biasakan. Terus yang keempat, setiap hari Jumat pembiasaan kami bersedekah, sholat duha bersama di halaman sekolah, sama tadi apa namanya yang dibilang Bu Fatimah, kultum. Nah, sekalian itu di halaman bersama-sama. Yang untuk poin 5 itu kami di bidang seni budayanya melaksanakan setiap akhir bulan itu penampilan bakat siswa per kelas untuk mengenalkan budaya daerah kita Sumatera Barat. Itu dari jenisnya dari tari-tarian, dari lagu daerah. Nah, mereka tampil setiap akhir bulan per kelas. Jadi kami memang ada reward nanti pas mau naik kelas ini, siapa yang kelas paling kreatif dan aktif, nah mereka dapat piala gitu. Nah, jadi untuk itu tadi yang di sekolah saya. Nah, nanti Bapak Ibu boleh tambahkan yang mana ada apa lagi, misalnya dari Pak Ahmad Riyadi ada lagi kegiatan yang belum masuk di sini, Ibu Emil, Ibu Fatimah tambahkan. Ya.
Kalau senam setiap Sabtu ada Ada. senam nggak, Bu? Senam Sabtu itu Ada. senam pagi. pagi. Ya. Ya, semua sekolah ada itu, Bu. Kalau saya Bu, tahfiz di sekolah Iya, tahfiz, Bu. saya, Iya. dilaksanakan 2 kali seminggu, Selasa Bu. Kamis ya, Bu ya. Selasa Kamis, Bu. Iya. Gimana Bu kalau kita tambahkan, Bu? Kultum senam ya. Jaringan Ibu Irma kayaknya error. Iya, iya. Maaf Bapak Ibu, lampunya mati, jadi wifi saya juga langsung putus. Jadi disambung dulu hotspotnya. Iya, Bu. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya. Apa, Bu? Oke. Bentar ya. Dah, kita lanjut Bapak Ibu. Mohon maaf. Agak gelap. Dah, gimana tadi Bapak Ibu? Saya lupa, disambung aja. Mungkin kalau ditambahkan penambahannya senam setiap hari Sabtu itu aja, Bu. Kebiasaan. Pembiasaan, ya, pembiasaan. Pembiasaan. Ya, kita Terus tambah. tahfiz satu lagi, Bu, Selasa dengan Bisa juga, Kamis. Bu. Oh, iya. Iya, bisa, Bu. Ya, Tahfiz tahfiz. Al-Quran. Oke, tunggu satu-satu kita tambahkan di Kalau poin 6 ya. Yang poin 4 itu kultum belum Ibu tambah lagi, nak, Oh Bu, ya? iya, lupa tadi. Ya. Nomor 4 tadi ya Bu ya, Iya. di halaman sekolah. Berarti setiap hari Jumat pagi membiasakan bersedekah dan sholat Koma aja, Bu. iya, Kegiatan Kultum, ya. kultum. Kegiatan kultum, dan sholat duha bersama di halaman sekolah ya. Ya. Oke. Berarti poin 6 kita tambah apa tadi Bu? Senam. Pembiasaan ya. Ya, pembiasaan setiap hari Sabtu. Setiap hari Sabtu. Senam pagi. Oke, senam pagi. Ada lagi Bu? Biasanya Bu, kultum dulu atau sholat duha Bu biasanya? Biasanya kalau kami sholat duha dulu, baru kultum. Digeser aja, dipindah aja, Bu. Ya. Sholat duha. Sudah. Terus senam pagi, pembiasaan setiap hari Sabtu senam pagi. Kegiatan Ya. tahfiz lagi, Bu. Selasa dan Kamis. Yes, oke. Ya, itu udah semua sekolah udah apa Iya. itu melakukannya. Pembiasaan hafalan atau tahfiz ya? Kurang A-nya Bu. Pembiasaan. Tahfiz atau hafalan ya, Bu? Tahfiz juz 30 Tahfiz, biasanya, Bu. Tahfiz. Ibu. Tahfiz. Apa tahfiz? Tahfiz. Tahfiz kayak gini ya, Bu ya? Ya. Nanti ejaannya saya salah. Pembiasaan tahfiz juz 30. Juz 30 pada hari Selasa dan Kamis. dan Kamis. Oke. Kalau upacara bendera itu masuk dalam sini enggak, Bu? Upacara bendera. Kita masukkan, tidak? Bu.
Iya, Enggak, kalau sesuai dengan soalnya gitu, masuk apa tidak gitu? Sesuai kekuatan dengan disiplin pemikiran. positif tuh. Boleh, masuk ya Pak Ahmad Riyadi ya? Kalau disiplin positif masuk itu Bu. Masuklah apa Oke, cara. Apa, mengenang kembali apa iya, pahlawan-pahlawan kita. oke. Berarti di sini masuknya Upacara bendera kegiatan ya setiap hari Senin. setiap hari Senin ya. Ya. Setiap hari Senin upacara bendera. Ini bisa nanti kan kita udah buat, mana tahu ini kan hari Senin dipresentasikan. Iya, iya. Mana tahu hari Sabtu Minggu ada lagi, kita nanti bisa di WA grup kita saja kita tambahkan. Boleh Ibu, misalnya ada yang ingat, oh Bu tambah ini, nanti kita tambah. Mana tahu nanti saya dapat referensi dari teman, ada yang teman yang Zoom juga hari ini gitu kan, mana tahu ada referensi, tukar pikiran, dapat lagi bahasa yang lain, nanti kita perbaiki bisa. Jadi di grup WA aja ya Bu kita baginya. Iya, iya. Kalau apanya ya WA apa aja Bu, kita aja. Ya, WA yang kita sama Ibu Fasil, Ibu PP ya Pak ya? Iya. Ya. Yang di berarti di room yang kelompok kita aja. Ya. Oke. Atau ini gimana? Yang untuk di atas gimana? Ada yang mau ditambah Pak? Gotong royong ya. Pengertian gotong royong tuh, Bu. Nah, iya, ini gotong royong ini lagi. Izin bentar ya Bu, agak gelap. Kalau besok ibu-ibu ada kegiatan kita? Besok ada enggak, Pak? Zoom enggak, Pak? Katanya di situ orientasi, Pak. Orientasi. Itu bagaimana itu, Pak, Ya orientasinya? itu tadi. Apakah pertemuan langsung atau Zoom juga? Iya, loka karya orientasi nampaknya. Saya dapat surat edaran katanya hari Senin kita berkumpul di kantor bupati ya, Bu. Iya, tadi kayaknya iya dapat kabar itu, Iya, Ibu. tapi kan belum ada di share gitu, jadi saya takut kan apakah iya untuk kita apa tidak. Tadi ada juga kawan ngirim di grup, iya katanya jam 9. Itu pakai apa? Pakai baju dinas atau pakai baju apa? Nggak ada informasinya. Nggak tahu juga Nanti informasi. tiba di sana, ya rupanya kita salah kostum gitu kan. Pas hari Senin masalahnya kan Bu, ya hari Senin itu masalahnya. Iya, Senin. Tapi kan kita mungkin Zoom-nya juga nggak pagi mungkin, Bu. Iya, sudah. Kita kan kata Ibu Pasil kemarin kegiatan tidak mengganggu jam pagi. Tidak mengganggu jam PBM. Kebetulan kita di kelompok kita ini grup tapi kita libur. Iya, Bu. Kita libur. Iya. Bu, liburnya tipis-tipis aja, Bu. Liburnya nggak boleh jauh-jauh, Bu. Jadi pengertian gotong royong itulah Bu, nak Bu. Iya, itu yang harus kita cari kayaknya dulu ini, Bu. Pengertian gotong royong lah. Itulah hebatnya guru kelas ya, Bu. Dokter umum. Semuanya bisa. Lanjutkan. Kalau Pak Riyadi itu dokter spesialis. Hanya membedah kesehatan saja. Sebenarnya saya dokter spesialis juga, Pak, Bu. Tapi saya karena peluang ada di SD, saya ambil di SD.
Oh iya, Ibu dari SMP ya? Oh, apa jurusan Ibu? Iya dari SMP, saya dari SMP satu Pasaman. SMP satu Pasaman. Iya, saya rekan Ibu yang di rumah saya kenal. Itu sama tadi Ibu kata yang Bapak, belum. itu Bu Irma kan katanya. Oh iya. Jadi apa jurusan Ibu? Kalau Bu sama Pak Irma? Riyadi, kalau sama Pak Riyadi rekan guru sejawatnya yang saya kenal dekat, Ibu Oh Sylvia iya, Bahari. Oh saya kenal Ibu Sisil ya. Isil. Ibu Isil satu sekolah dengan saya Pak. Oh iya Bu. Satu SMA, satu SMA. Iya. Satu tingkat sih. Ibu tuh udah jadi PP ya Pak ya? Ah ya, sekarang jadi PP dia. PP ya Pak ya? Iya, PP dia. Berarti ini poin 2 ya. Ngertiin gotong royong ya. Tunggu dulu. Yang gotong. Yang ini. Ya, seperti contoh cara berbicara itu kan sikap itu masuk di sikap. Aku nggak bisa matikan ini loh. Nah, masuk di nilai ukur kan gotong-royong tuh. Jadi disinilah Bapak Ibu saya juga belajar karena kami lama di lapangan daripada di kelas. Iya, Sama Pak, saya juga belajar Pak. Kemarin aja saya tidak ketemu yang komentar-komentar itu Pak. Tapi saya sekarang sudah ketemu Pak. Kenal kita Bu. Sudah. Nah kami guru PJOK ini beda Bu, agak beda. Jadi penguasaan di kelas itu sebentar dibanding dengan di lapangan itu. Banyak praktek ya Pak ya. Nah itu tadi. Tapi Bapak guru yang dirindukan anak-anak. Iya. Kalau tidak nggak datang datang, Bapak, itu. bahaya lokal kami Pak. Iya. Bapak kenal dengan Bu Ita? Erlina Kenal. Musnita. Kenal. Ah ya, guru PJOK di SD kami. SD 13 ya? Iya, Bu Erlina Musnita. Ya. Umumnya kalau di Luhak Nanduo insya Allah kenal. Kirim salam sama Ibu Sylvia Bahari ya Pak ya. Jadi Bu besok disampaikan. Nah, Bapak Ibu ini tadi ada sedikit yang masukan gotong royong kan kita masukkan tadi gitu kan, yang ditanya soal kita yang pertama tadi dipotong sedikit ya pembahasannya. Tadi kan yang ditanya kan kita sosial kultural, berarti kan sosial budaya. Kalau gotong royong ini apakah termasuk ke budaya atau sikap? Yang ditanya kita tadi itu kan sikap. Yang ditanya kan tadi budaya, yang ke budayanya yang kita harus tonjolkan. Nah, kalau budaya, kalau di tempat daerah kita berarti itu budaya itu contohnya kan seperti tarian, misalnya membuat makanan yang membuat apa ya? Apam ya, Bu ya, mapam ya. Kearifan lokal ya Bu ya, kearifan lokal. Mapam. Nah, terus Mapam. Jadi Bu, jadi gimana ini gotong royong ini gimana nih? Ragu juga mau masukkan ini tadi gitu. Sebab itu kan yang mau dibahas dalam soal kita yang pertama tadi konteks sosial kultur yang ada di daerah yang sejalan dengan pemikiran itu. Yang pokoknya yang ditanya kan budayanya gitu, Bu. Atau mungkin gini Bu, kalau setiap hari juga dilakukan gotong royong itu pembersih kan menjadi membudaya juga di sekolah. Budaya budaya kebersihan. Oke. Tapi ya sering dilakukan itu istilahnya. Iya. Dia berarti budaya juga. gitu.
Budaya Nah, contohnya merupakan misalnya Bu, budaya membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau ada anak yang membuang sampah sembarangan pasti temannya sudah marah dan harus iya dibuang. berarti Jadi dia oke. budaya. terbiasa gitu. Ya Iya. Kebiasaan terbiasa tadi karena jadi jadi budaya. budaya. Oke. Berarti tetap bisa ya Bu Ya. ya. Berarti Bisa. masuk itu ke situ ya. Bisa. Oke. Nah, terbuka juga sedikit. Tadi itu yang diragukan masuk ke sikap atau ke budaya yang ini gitu. Oke, berarti udah ini kita buat, tinggal mempercantik tampilan kayaknya kita lagi ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, Yang nomor 1 belum lagi Oh Bu, iya, yang nomor 1. kirain udah. Atau lihat apa misalnya dulu gotong soalnya, Bu. royong menurut Nah. KBBI mungkin dulu pengertiannya di bawah atau bagaimana pengertian dari gotong royong lah dulu Mbak Bu. Oke. Kan penjelasan gotong royongnya tadi kan udah di bawah tuh. Di Mm-mm. slide berikutnya berarti Kak atau pengertian gotong royongnya atau apa itu misalnya Oh iya, kegiatannya udah di slide kegiatannya kan 7 tadi ya Bu ya. di bawah jadi ya Iya. pengertiannya Oke, gitu. atau yang maksudnya dia kenapa bisa masuk seperti yang dijelaskan Pak Riyadi tadi, maunya ini kita ketik gotong royong itu apa tadi Pak bahas yang Bapak bilang? Kan ada bilang kalau sering kita biasakan Kalau Dilakukan. dilakukan setiap pagi, Iya. Jadi tadi, kebiasaan ya Bu ya. Jadi Nah, iya. kebiasaan akhirnya jadi budaya juga di sebuah sekolah. itu bahasanya Pak. Tolong Bapak diktekan saya Pak. Saya guru kelas 1 nih Pak, jadi agak lambat sedikit. Tulis aja lah dulu, Bu. Oh, Nanti disambung-sambung dari sini. Oke, jadi gotong royong tadi gimana ini? Kegiatan Gotong royong. Kegiatan gotong royong Atau begini aja Bu dibuat. Kalau pembiasaan membersihkan pekarangan halaman sekolah atau kita buat pembiasaan kita buat dulu. Tapi pembiasaan udah di slide 7 tadi kita buat Pak. Ini kan untuk menjelaskannya budaya kayak disiplin positif tadi kan ada di budaya di Sumatera Barat. Jadi identitas budaya yang bahasa tadi kita pakaikan cara berbicara, Nah, gotong royong ini kita menjelaskan budaya Sumatera Barat itu kayak Bapak bilang tadi kalau sering kita lakukan jadinya budaya. Nah, itu loh Pak. Ya, betul. Jadi waktunya berapa kira-kira kita buat gotong royong ini kalau setiap pagi? Berapa menit? 1/4 jam, 10 menit? biasanya lama. Biasanya 15 menit sebelum masuk kan Pak? Ah ya, 15 menit 15 aja, menit ya. sebelum masuk. Jadi kita tentukan waktunya ya. Nanti kegiatan gotong royong dilakukan setiap pagi dalam waktu 15 menit. Dilakukan setiap pagi dalam waktu 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Sebelum Itu nanti kalau ada pertanyaan sama kita ditanya kawan-kawan berapa waktunya Pak katanya. Itu pasti itu. Iya. Iya. Jadi ini kita jelaskan lagi kegiatan gotong royong dilakukan setiap pagi dalam waktu 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, dilakukan setiap hari untuk agar menjadi pembiasaan. Itu kata-kata yang di atas ini gimana ini? Ya, boleh Bu. Nah, jam pelajaran dimulai dilakukan setiap hari agar maaf Bu. jadi Atau sebelum jam pelajaran atau sebelum masuk kelas? sebelum masuk kelas. Sebelum masuk Sebelum masuk kelas lah dulu. Nah. Oh iya Pak, sebelum masuk kelas. Sebelum masuk kelas dilakukan setiap hari agar menjadi kebiasaan ya? Ya. Kebiasaan. Oke. Jadi nanti kalau ada yang bertanya Bu, bisa Ibu bisa juga menjawab kami karena ada punya
penjaga sekolah, kan bisa nanti. Iya. Kalau waktu apa kita persentasenya, Nanti waktu presentasi kita bersama, Pak. bagus, itu. Lewat WA nanti siapa yang udah dapat jawabannya dulu kirim di WA. Iya, nah itu kita dihafal lagi, Bu, ya. Ya, pokoknya kita harus bicara berlima, nggak ada yang nggak aktif. Iya, betul. Baik, Berlima, berempat, maaf. tapi saya grogi, Bu. Saya jarang berbicara. Saya juga jarang berbicara di forum ini, Bu. Saya bicaranya di sekolah aja bisa. Sama, Bu. Sama anak-anak berarti, Iya. Bu, ya. Iya, sama anak-anak. Apalagi anak kelas 1. Saya menyanyi-nyanyi, Pak, bisanya. Jadi bahasa saya kadang masih banyak kosakata yang kalau guru SMP biasanya udah mantap Iya. bahasanya itu, Bu. Bukan, Bu. Belum Senior, lagi. Bu, ya. Banyak guru senior, jadi yang junior ini diam-diam aja, Bu. Bu Emil masih guru kelas 1, Ibu? Sekarang kelas 2, Bu. Iya, enaknya Ibu naik kelas, Ibu. Bu, saya sekarang kelas 1 loh, Bu. Tapi tahun ajaran baru kelas 3, Bu. Ya kan enak naik kelas. Saya nggak bisa naik nggak mau belajar kelas. kelas Saya 1. tinggal kelas. Kalau yang banyak kelasnya Nanti saya- saya, Bu. Kalau iya. banyak kelasnya saya. Kalau Iya, iya. Iya, Bapak, kelasnya, ya. Iya. Bapak banyak muridnya. Iya. Iya. Ya. Saya dari SMP ke kelas 1, Bu, itu terjun bebas, Bu. Oh, jadi biasa dari SMP ya dasar. Biasa itu, biasa. Kalau pindah ke sekolah baru, saya juga baru 3 Iya, tahun iya. di 06, Ibu. Iya, Bu. Biasanya kan di Elma Arif. Oh, iya. Oh, gitu, Sama-sama Bu Iya, Sil dulu, Sylvia Bahari, Sylvia iya. Bahari. Iya. Iya. Langsung pegang kelas 1 3 tahun. Dan naik-naik sampai sekarang. Ibu guru favorit, Bu. Ini udah mulai sakit kepala ini Bu ajaran baru. Kita kegiatan sampai jam berapa ya, Bu? Kalau di jadwal sampai jam 18, Bu. Jam 6. Oh, terus nanti Gimana? kita gabung lagi ke room 1 atau kita nunggu dari Bu Fasil ya? Iya, nunggu Bu Fasil, Bu. Katanya kan bergabung lagi. Iya. Bu, pemilihan ini, Bu, siapa yang Iya. menyajikan, siapa yang iya. konten, siapa yang Boleh. menjawab pertanyaan gitu. Oke, siapa Pak? Pak Ahmad Riyadi bisa menyajikan? Bagusnya Atau Ibu Bu aja. Fatima Iya. atau Bu Emil? Ibu Irma aja, Pak. Iya. Saya menjawab. Kalau bagian Iya. tulis menulis biar saya aja dulu. Ya. Bagian pembukaan Saya Pak Ahmad Riyadi ya. Ya, bagian Apanya, Bu? Yang jawab pembuka. pertanyaan kita semua nanti. Ya, kita bersama. Ya, dibuka awal Pak Ahmad Riyadi atau gimana? Ini dibuka besok presentasinya langsung saya buka ini Kalau- atau Bagusnya pakai moderator loh. moderatornya siapa? Kalau nggak saya saja moderator. Oke, nanti Bu. Oke. Boleh. Nanti Pak Ahmad Riyadi dan Ibu Emil untuk menjawab pertanyaan. Notulen, Iya, notulen, Bu. Masa mau menjawabnya? Iya Bu, aman. Nanti ditambahkan, nanti saya bilang silakan Ibu Nah. Bapak Ahmad untuk menambahkan jawaban dari Ibu Emil bisa, Bu. Bisa. Makanya harus ada moderator. Ya, notulen satu, Bu. Notulen. Oh, yang notul iya ya mencatatnya Bu atau Biarlah saya Siapa? menulis. Ibu Emil. untuk menjawab pertanyaan kita nanti Kita berempat. bersama. Nanti Iya, kita saling catat. menambahkan nanti, Bu. Iya, Iya, dikomandoi boleh. dulu sama Pak Ahmad Riyadi baru kita tambah. Pak Ahmad Riyadi bagian pertanyaan dulu untuk kita kalau ditanya tugas masing-masing ya Pak ya. Iya. Oke, moderator pertama Ibu Fatima untuk menampilkan PTT kita nanti sama saya. Pak Ahmad Riyadi bagian menjawab pertanyaan, Bu Emil bagian mencatat, tapi Bu Emil juga nanti membantu Pak Ahmad Iya, Riyadi. membantu kita semua menjawab. Allah. Ya, nanti kan saya lempar tuh, Bu. Ke kita. Iya. Iya, kalau nggak dapat pas lempar kawan-kawan. Itulah kebiasaan guru olahraga suka melempar nih ya Pak. Suka Berolahraga, melempar Bu. bola nih. Nah, iya. Iya. Oke, sama-sama enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, sama-sama lah, Kita Bu. kan di sini belajar. Kalau Sama, kita Bu. udah pintar, udah banyak ilmu, kita nggak ikut penggerak. Iya, betul, Bu. Penggerak Karena ini kita, Bu, kurang bergerak, Bu. Kurang bergerak. Kita kurang sebentar. bergerak, iya benar. Kalau Pak Ahmad Riyadi sering bergerak di lapangan. Ya, itu. selalu sehat. Tapi kan guru hebat, Bu. Kita Iya. Insya Allah. guru-guru hebat.
Berarti besok nggak ada pertemuan yang apa? Sebenarnya kan jadwalnya tanggal 22 ya kalau dari daftar ya, Bu ya? Iya, besok kan tanggal 22 harusnya kan lokakarya orientasi. Saya Mhm. tanya ke teman saya katanya Zoom, cuman Oh. belum Ibu tahu kasih nanti. apakah tatap muka kan belum ada dari dari PP kita kan belum Iya, PP ya. mengumumkan. Iya, iya, iya. Bagaimana, cuman kata ada beberapa ada lokakarya itu pertemuan. Nah, itu yang belum tahu bagaimananya, Bu. Mhm. Gimana, Bu? Lanjut atau bagaimana ini? Lanjut, Finish? Atau udah selesai, Bu? apa yang mau kita tambahkan? Kalau kita kalau belum dipanggil Ibu Fasil berarti kita belum selesai. Iya. Bu, Iya, di iya. gotong royong ini 2 menjadinya, Bu. Apanya Tulisannya. Ibu? Ini ya, gotong royong. Di slide Dilakukan berapa setiap Ibu? hari agar menjadi. Hapus menjadinya 1. Slide ini ya, di slide 7. Berapa tadi itu, Bu? Yang barusan diketik itu loh, Bu. Oh, di no, slide 3 ya. Ya, ini 2 kali menjadinya, Bu. Oh, iya. Slide berapa Ibu Emil? Slide 3, Bu. Slide 3. Slide 3 ya. Yang ini Slide ya. yang menjadi. Iya, menjadi. Di kegiatan gotong royong atau di mana? Kegiatan gotong royong. Yang ini Bu bagian belakang menjadi Nah. kebiasaan. Double menjadinya. Iya. Oke. Boleh dibaca-baca dulu Bapak Ibu. Nanti kalau ada kurang kita tambah lagi. Ini kita buatnya di PTT ini atau di Canva? Bagusnya di PTT aja ya? Kalau bagusnya sih Bu ya di Canva. Bagus di Canva lagi. Kalau bagus. Canva ya. Lebih Oke, saya coba ya lebih Bapak Ibu. menarik gitu kan. Ya. Kayak kita seperti anak kelas 1 kan kalau yang berwarna-warna itu cantik. Iya. Iya, betul sekali. Lebih cepat nangkapnya nengok gambar Nah, dan iya, Bu. warna. Kebetulan kita guru SD Iya, semua. Bu. Guru kelas 1 kan, Bu? Sama. Bu. Iya. Oke lah, nanti saya coba ke Canva ya Bapak Ibu buatnya ya. Bu coba buka dari slide 1, Bu. Dari slide 1 Oke, kalau ada yang kurang kita tambah. Ini kan cuman judulnya tujuan kegiatan Iya. ini. Oke, ini pertanyaan. Nah, Iya. ini yang iya. Baru itu Ya. jawabannya. Udah besar tampilannya. Bisa ditambah, Bu. Udah Ibu? Boleh. Ini Bu yang nomor 2 berpakaian rapi dan sopan dan lain sebagainya. Maksudnya gimana Bu? Jangan pakai lain sebagainya Bu. Oke, kita tambahlah kata-katanya di sini ya. Ada tadi saya catat, kebiasaan ini harus dibiasakan mulai dari lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Pembiasaan ini nggak usah pakai lain sebagainya. Atau dibuat perbedaan pakaian, Bu? Gimana? Ini sebenarnya kan mau menjelaskannya ke kodrat zaman tadi, Bapak. Anak-anak membiasakan itu supaya dia nggak terpengaruh, kan bisa membedakan ini pakaiannya sopan atau enggak gitu. Yang laki-laki dan perempuan ya. Nah iya, jadi kita sebagai guru itulah peran kita untuk menjelaskan mana yang pakaian sopan sama yang enggak. Nanti mereka kalau nggak kita jelaskan pakaian rapi itu gimana? Kadang kan anak-anak sekarang bajunya pada keluar ya Pak ya. Rasa hebat dia kalau bajunya keluar gitu. Kalau rapi itu rasanya masih culun katanya gitu bahasa mereka. Nah, di situ peran kita yang menghubungkan tadi dengan kegiatan disiplin positif. Bu, yang di slide 3 ini yang nomor 1 berbicara sopan santun di lingkungan sekolah dan rumah. Dan rumah ya Bu ya? Oh iya. Iya. Lingkungan
rumah, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Ini ya kan yang berpakaian rapi ini, Bu? Berbicara sopan. Yang nomor Oh, yang satu, berbicara sopan santun. Di lingkungan sekolah. Koma aja Bu, koma. Oke. Rumah Guru gitu nak Bu? dengan guru. Atau orang tua dulu? Orang tua apa guru dulu? Itu dan Ini orang tua. Yang berbicaranya dihapus saja Bu, rumah berbicara itu Bu. Oh iya. Berbicara sopan santun di lingkungan sekolah, rumah, guru, orang tua, dan teman. Ini berarti berbicara sopan santun di lingkungan sekolah, rumah aja ya Bu ya? Iya. Lingkungan sekolah kan udah termasuk guru di situ. Rumah. Oh iya, hapus saja Bu. Ya. Rumah kan udah masuk orang tua, berarti lingkungan sekolah dan rumah. Dan iya, berarti pakai dan ya. Iya. Yang di bawah ini penjelasan dari 2 poin ini. Kebiasaan itu harus dibiasakan mulai dari lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Untuk pembiasaan yang berbicara sopan, berpakaian rapi. Masyarakatnya nggak ada Bu. Berarti lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat ya berarti berbicara sopan. Oh, di atas ini ya. Yang ini ya Bu ya? Iya. Lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Rumah dan masyarakat. Karena di bawah ada masyarakat gitu kan. Tidak dari rumah dulu Bu. Okay. Iya Pak. Ya, rumah Bagusnya dulu. dari rumah. Rumah, sekolah, baru Bagusnya masyarakat. dari rumah. Betul sekali. Poin 1 gimana Ibu? Udah selesai, kita pindah ke poin 2 ya Bapak Ibu. Pindah. Udah Ya. oke. Oke, bagaimana pemikiran KHD yang ini lagi ke nilai-nilai luhur jadi nih. Oh ya, nilai luhur. Nilai luhur yang berulang-ulang akan tertanam dalam karakter siswa. Etika berbicara, gotong royong. Karakter nggak bisa masuk Bu, karakter? Nggak masuk ke sini dia karakter? Karakter. Nggak ya? Soalnya anak-anak sekarang kan kurang karakternya Bu. Iya, makanya kita contohnya kan etika bicara tadi di sini kan. Oh iya tadi ya. Kebiasaan hal yang baik secara berulang-ulang akan tertanam dalam karakter siswa. Contohnya etika bicara, gotong royong, dan cara makan. Kan udah karakter di dalam masuk 3. Atau mau kita tambahkan atau ada yang salah ketikan, Ibu tak tolong baca aja. Yang di atas kan Bu ya karakter murid, yang di bawah karakter siswa. Jadi kita memakai murid apa siswa? Oh gitu, satu ya Bu ya. Iya. Kita pakai yang mana? Dari atas tadi apa kita pakai? Dari atas apa Bu? Oh ini tadi poin 1. Wah, berbicara sopan di rumah sekolah dan belum ada Bu. Belum ada ya Bu ya? Belum. Membiasakan anak-anak untuk menerapkan anak-anak. Iya, jadi gimana ini kita pakai? Kita pakainya sekarang siswa, peserta didik atau murid atau anak? Membiasakan peserta didik aja kayaknya bagus. Peserta didik lah Bu. Hati ya Bu ya. Ya sekarang kan kita peserta didik ya Bu ya. Ya, peserta didik untuk menerapkan hal-hal yang baik. Berarti di sini peserta didik
peserta didik. Karakter peserta didik. Mm-mm. Bu, ini kasih koma gimana, Bu? Yang mana Ibu? Kan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi Asalnya pembuatan itu ya. karakter peserta didik sebagai individu, koma gitu Oke. kan. Kada pencegahannya sekaligus sebagai anggota masyarakat. Titik nak Bu di situ, titik nak. Ini Iya, ya. baru, Di sini Bu. baru Ya. itu kan kalimat baru lah gitu ya. Hmm. Nah, ini kan baru masuk nyambung tuh. Nah, itu dia. Nah, ya. Nah, baru nyambung Bu. Tadi saya pun bingung ini gimana cara masuk. Berarti Bu Fatimah ini dari guru bahasa ini. Iya. Kok Ibu tahu? Saya memang dari guru bahasa. Bagian berarti kita punya semua ini bagian ya. Thank Kita you, udah Bu. lengkap. Lengkap. Bapak ayahnya Tiara ya, Pak ya? Iya. Lah, kenal. Maaf ya Pak melenceng nih, penasaran gitu. Gak apa-apa. Kan kita ngobrolnya sambil santai ini. Oh, iya. Iya, kita saling Kenal, iya. Tiara kenal. Muridnya Bukan, Ibu Fatimah. dulu sama kan Tiara di SMP 1 Lohanan Duo. Ya Pak ya? Jadi kenalnya di situ. Iya, karena udah pindah ke SD Iya. 23. Kemudian kan Ya. Bapak keluarganya Wak Unyil kan dekat rumah saya. Nah itu makanya Betul. tahu. Ya. Oh jadi Ibu Fatimah Keluarga dari kita tadi banyak ini sini. penasaran Iya. makanya tanya aja daripada bertanya Iya. dalam hati ya Bu ya. Iya. Iya penasaran, masa SD 22 gitu kan Betul, olahraga betul, gitu. betul. Sudah terjawab, Pak, sudah terjawab. Sudah terjawab. Lanjut, ada bagaimana? Kita lanjut slide berikutnya. Ini udah. Iya, lanjut, Bu. Ini tadi yang cara bicara budayanya ini yang dinilai-nilai luhurnya. Ajaran budaya ya. Atau gini Bu, ajaran budaya Minangkabau yang orang yang lebih tua mungkin Bu kalimatnya. Ajaran budaya Minangkabau. Maksudnya orang yang lebih tua kita hormati gitu. Gimana Ya, pakai orang ya. orang yang mungkin apa ya? Bukan orang tua atau orang yang lebih tua, Pak? Orang Orang tua kita. Kalau yang tua kan banyak. Orang yang lebih tua dari Yang kita. yang kita hormati atau pakai gimana nih? Ajaran budaya Minangkabau orang yang lebih tua. Ini Dari ajaran kita. budaya Minangkabau. Ini Kayaknya kayaknya, ada kalimatnya lah di tengah-tengah. Ajaran budaya Minangkabau. Ada titik-titiknya, baru orang yang lebih tua gitu. Tambahannya lah Bu kalimatnya di situ. Oh, atau kutip atau titik-titik? Tunggu dulu, maksud dulu Pengertiannya. ada kalimat Oh penghubungnya lah iya gitu. baru orangnya ini gitu ya Bu ya. Iya. Atau Ajaran budaya Minangkabau. budaya Minangkabau menyatakan bahwa mungkin seperti itu. Ajaran budaya Minangkabau Misalnya menyatakan bahwa orang yang lebih tua harus kita atau kita hormati. pakai bahwa Orang yang lebih tua orang yang lebih tua harus kita hormati. Tambah enggak, Bu? harus kita Sekali Bu, ini hormati. orang yang lebih tua harus kita. Ada kitanya. Oh, Di sebelum yang kita, ini iya. ya. Iya. Di sini Bu, harus kita hormati. Koma. Oke. Pakai orang lagi apa gimana, Pak? Orang yang lebih kecil atau yang lebih muda? Disayangi. Ya, nggak apa-apa. Tambah aja orangnya, Bu. Jelas. Orang. Yang lebih kecil atau yang lebih muda, Pak? Orang yang lebih Nanti muda. Badannya kecil, dia tua. Iya. Orang yang lebih muda. Orang yang lebih, enggak, Bu? Yang lebih Orang muda. yang Orang yang lebih muda. lebih muda. lebihnya ya, tambah. Iya. Lebih muda disayangi dan yang
sama besar kawan sepakat. Dan orang, tambah loh orang yang Orang lain, lagi. Bu. Atau pemborosan kata? Besar. Orang yang sebaya ya. Orang yang lebih tua harus dihormati, orang yang lebih muda disayangi, Dan orang yang orang yang sama besar kawan sepakat. oke, cocok. Boleh kawan sepakat atau dibawa berkawan apa dibawa? Kawan sepakat ini kalau di bahasa Minang itu kan mungkin bahasa Minangnya sepakat ini mungkin nggak bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia tidak sepakat, Bu. Dihargai Bu, Sepakat kalau kayaknya sebaya. sah-sah gitu sepakat. Cuman Dibawa artinya orang berkawan yang sama mungkin bisa besar. jadi apa? Gimana bahasanya orang yang sama Orang yang besar? sama besar dihargai. Ini kan untuk cara berbicaranya nih. Iya, iya. Mm-mm. Orang yang sama besar kawan sepakat. Atau Bu, yang orang yang lebih tua harus dihormati, nggak usah pakai kitanya gimana? Oke, tunggu bentar. Orang yang lebih tua harus Harus dihormati aja, nggak usah pakai kita. Dihormati Orang yang lebih muda disayang dan orang yang sama besar kawan. Iya, boleh sepakat. Bu. Oke, Yuk. dah. Ke slide berikutnya. Gotong royong. Mm-mm. Ini seberat ya Bu, bukan sebarat. Oh iya, berat. Sudah, Bu. Udah. Pas itu. Cocok Pak? Pas. Udah pas. Dah. Pas. Sip. Slide 8. Balik lagi Bu, sebentar. Oh. Ada tanda yang kurang. Ini tanda petiknya kan seberat di depan, itu otomatis Iya, tambah tanda di petiknya belakang. lagi bersama. Iya, Ringan. dia nggak boleh berpisah Bu. Tinggal. Ya, ringan. Oh, yang ini, yang di sini. Iya, di Ringan, belakang ringan. hubungan itu harus tanda petik. Iya. Karena dia di depannya petik. Oke. Itu Maaf ya. ya Bu. Enggak apa-apa, Ibu. Nah, begitu Ibu. Oke Ya. Bu. Ya. Oke, Kalau dihitamkan gimana, Bu? dihitamkan Tebalkan. Ditebalkan. boleh. Bisa. Berarti yang berat sama dipikulnya tuh otomatis harus ditebalkan juga Bu. Karena dia sepaket kan. Yang artinya tidak ayah. Ini ya. Ya. Oke. Oke, slide berikutnya Bu. Cara makan bagaimana? Ini cara atau kita buat tata cara? Tata cara Bu. Tata cara lah, Bu. Kita tata ya. Iya. Tata cara makan. Berarti di bawahnya tata cara makan gitu ya. Makan budaya. Jadi budaya yang dimakan Bu. Enggak, tata cara budaya. Ini harus menjelaskan Minangkabaunya juga ini. Tata cara budaya berarti Tata budaya cara Minangkabau mengajarkan Budaya tata cara. Minangkabau. Iya, Minangnya ya. Kita tadi Ya. budaya lu. Tambah D-nya di budaya tuh Bu. Iya, Oh, di sini. Jadi tata cara makan Iya, di di budaya budaya Minangkabau. Minangkabau. Ya. Mengajarkan cara makan yang baik dan benar sesuai dengan adat yang ada. Yang ada, ini pakai koma atau gimana, Bu? Lanjut aja, Nenek. Masih Siapanya? Ya, Mas Belum. Dilanjut. Yang ada pada daerah dan nah ini kita Pada harus daerah. Iya, Koma. Nah, baru koma dia. tata cara makan di Koma budaya tadi, Ti? Minangkabau mengajarkan. Soalnya dia pakai berarti ini udah yang baru maunya ini, nak Bu. Nggak usah pakai dan ini. Di sini kita titik, baru ini menjelaskan di bawah. Iya. Jangan guru, maksudnya kita tadi yang di bawah tadi pendidik. Pendiri Apa namanya? bisa Bu. Tadi Pendidik, peserta ya? didik, pendiri apa peserta Iya. didik? Enggak. Kepada Iya, peserta berarti didik.
Pendidik mengajarkan kepada peserta didik. Peserta didik ya. Ya, Budaya tersebut maksudnya budaya yang Loh, tapi kan kita tadi soalnya nilai luhur. Nilai Oh, luhur iya, kearifan budaya yang ada. Berarti kan ini daerah kita daerah Minangkabau. Jadi yang kita bicarakan tadi yang tersebut di cara atas tadi ya? berbicara di Minangkabau, Oke. iya, gotong royong, tata cara makan yang ada di budaya ini kan apa nilai luhurnya. Daerah maksudnya pada daerah tempat tinggal atau daerah berarti Daerah Minangkabau ini, tadi Bu? ya. Oke. Kita jelaskan maunya daerahnya nih ya, Bu. Misalnya Pasaman Barat, oke. Sumatera Ah, ya, Barat khususnya Pasaman Barat iya, gitu iya, aja. bisa juga, Pak. Sumatera Barat. Sumatera Barat khususnya. Pasaman Barat. Ya, gitu kita Iya, buat. bisa, Bu. Khususnya Pasaman Barat. Oke. Berarti pendidik mengajarkan tata cara makan kepada peserta didik. Oh, tambah, Bu, di sini. Mengajarkan Tata cara makan kepada peserta didik sesuai dengan budaya tersebut. misalnya contohnya nanti kan itu tuh kalau ditanya pertanyaannya itu apa Bu kan Iya. misalnya ditanya Iya. tata caranya dari kita yang kalau seorang pendidik kan kita mengajarkan sama anak membiasakan baca doa sebelum Iya, makan, betul. cuci Cuci tangannya, tangan, iya. duduk makan itu bagaimana kalau makan bersama-sama gitu. Suara, Bersih, iya harus duduk ya, Bu ya. Suara. ya. Makannya tidak boleh Makan bercapak-capak. tidak boleh. Nah, Itu ya itu bahasanya, dia. Bu ya. Bercapak-capak. Jawabannya Bercapa, nanti. apa namanya? Nggak tahu. Makan sambil ngobrol apa gimana Iya, ya, Bu ya? makan tidak boleh sambil berbicara, sambil berdiri gitu kan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Nah ini room 2 kelompok B ya. Kita waktunya untuk kembali ke room pertama, room awal. Nah di sini saya menginginkan Bapak Ibu nanti di situ bisa memahami dengan mengisi refleksi. Jadi refleksi itu diharap Bapak Ibu sesuaikan dengan yang kita dapatkan diskusi hari ini ya, jangan secara umum. Jadi memang saya bisa memang ini yang didapatkan. Kalau secara umum kan yang itu saja nanti jawabannya. Padahal kita hari ini kan beda ya. Yang kita bahas hari ini aja beda. Nah, jadi tolong nanti dimasukkan di dalam refleksinya. Kemudian saya minta lagi kepada Bapak Ibu, kita ini kan selesainya pukul menurut jadwalnya kan kalau jam 4 sampai tadi jam 4 sore, 16 sampai jam 18.15. Jadi saya berkeinginan Bapak Ibu nanti walaupun nanti sudah 18.15 ya kita sudah selesai berdoa dan sebagainya, tolong ini jangan ditutup dulu ya. Biarkan dia 20 menit atau bagaimana paling-paling Bapak Ibu tutup ingatnya aja. Jadi kita itu untuk menutupi nanti kekurangan jam kita ya. Nanti kan khawatir ada yang belum masuk belum ya itu. Iya. Ya. Jadi ketika saya ini Bapak Ibu paling tutup layarnya aja jangan ditutup dulu kecuali saya yang menutupnya. Jadi jam Bapak Ibu cukupin ya itu ya. Ya. Silakan kembali ke room A ya. Bu, linknya Bu. Link kembali. Tadi kan udah ditutup. Linknya mana? Silakan masuk tinggalkan room ini masuk ke room A ya. Oh, tinggalkan. Berarti kami keluar dari sini dulu, Ibu. Sini dulu, Bu. Iya, silakan. Oke, Bu.